Pernahkah Anda merasa seperti ada dua orang yang tinggal di dalam kepala Anda? Satu yang selalu bilang, "Ayo, kerjakan tugas itu sekarang." Dan satu lagi yang bilang, "Nanti nonton satu episode lagi." Atau mungkin Anda pernah tiba-tiba teringat momen memalukan dari 5 tahun lalu saat sedang mandi. Tenang, Anda tidak sendirian. Kita semua punya teman tak terlihat ini, yang dikenal sebagai alam bawah sadar. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya memegang kendali di sini? Apakah kita benar-benar pengemudi dalam hidup kita, atau hanya penumpang yang bahkan tidak tahu tujuannya kemana? Di video kali ini, kita akan membongkar misteri terbesar di dalam kepala kita. Apakah alam bawah sadar itu penjara yang membatasi kita? Atau justru kekuatan super yang belum kita manfaatkan? Mari kita cari tahu bersama. Bayangkan, sebuah gunung es raksasa. Apa yang kita lihat di permukaan laut hanyalah puncak kecilnya, kan? Nah, menurut Sigmund Freud, bapak psikoanalisis yang terkenal itu, pikiran kita juga seperti itu. Pikiran sadar kita, yaitu semua hal yang kita sadari saat ini, seperti apa yang Anda dengar, lihat, dan pikirkan secara sengaja, hanyalah puncak kecil dari gunung es itu. Bagian terbesarnya, yang ada di bawah permukaan air, adalah alam bawah sadar. Disinilah tersimpan semua memori, keyakinan, ketakutan, dan hasrat yang tidak kita sadari. Ia seperti hard drive raksasa di otak kita yang merekam segalanya. Bahkan hal-hal yang kita pikir sudah lupa. Otak kita punya dua sistem utama. Sistem satu yang cepat, otomatis, dan emosional, dan sistem 2 yang lambat, penuh pertimbangan, dan logis. Nah, alam bawah sadar ini adalah markas besar dari sistem pertama. Ia bekerja tanpa henti, mempengaruhi keputusan, reaksi, dan kebiasaan kita tanpa kita sadari. Jadi, saat Anda tiba-tiba merasa tidak suka pada seseorang tanpa alasan yang jelas, atau otomatis mengambil jalan yang sama ke kantor setiap hari, itu adalah kerjaan alam bawah sadar Anda. Hebat, sekaligus sedikit menakutkan ya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang lebih gelap dan misterius, the shadow self, atau sisi bayangan. Konsep ini diperkenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog ternama lainnya. Sederhananya, shadow self adalah bagian dari kepribadian kita yang kita tolak dan sembunyikan, bahkan dari diri kita sendiri. Ini adalah gudang dari semua sifat yang kita anggap negatif, tidak pantas, atau memalukan. Mungkin itu adalah rasa iri, kemarahan, keserakahan, atau bahkan sisi kekanak-kanakan yang kita anggap tidak dewasa. Sejak kecil, kita diajari oleh orang tua, guru, dan masyarakat tentang apa yang baik dan buruk. Anak baik tidak boleh marah atau jangan serakah. Akibatnya, kita menekan semua sifat buruk ini ke dalam alam bawah sadar, menciptakan bayangan ini. Masalahnya, semakin kita menekannya, semakin kuat ia akan mencoba keluar. Pernahkah Anda tiba-tiba meledak marah karena hal sepele, atau merasa sangat iri pada kesuksesan teman? Padahal Anda tahu seharusnya ikut senang. Itu mungkin bayangan Anda yang sedang beraksi. Mengenali dan menerima bayangan ini bukan berarti kita harus menjadi orang jahat. Justru sebaliknya, dengan mengakuinya, kita bisa mengendalikannya, bukan dikendalikan olehnya. Ini seperti mengakui kalau di dalam lemari ada monster, tapi ternyata monsternya cuma suka makan keripik singkong dan nonton drama Korea. Tidak semenakutkan itu, kan? Lalu, bagaimana cara alam bawah sadar berkomunikasi dengan kita? Dia tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa Indonesia atau Inggris. Dia menggunakan simbol, dan tempat bermain utamanya adalah mimpi. Pernahkah Anda mimpi dikejar monster, atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian? Atau mungkin mimpi kembali ke sekolah, padahal sudah lulus 10 tahun lalu? Para ahli menyebut mimpi sebagai surat cinta dari alam bawah sadar yang seringkali tidak kita buka. Saat pikiran sadar Anda sedang offline karena tidur, alam bawah sadar mengambil alih panggung. Dia mencoba memproses emosi yang Anda abaikan di siang hari. Mimpi buruk bukanlah kutukan. Itu adalah alarm. Itu adalah cara otak Anda bilang, "Hey, ada masalah yang belum selesai. Ayo kita beresin." Jadi, alih-alih takut sama mimpi buruk, coba tanya ke diri sendiri, apa yang sedang coba dikomunikasikan oleh
si teman tak terlihat ini kepada saya. Pernahkah Anda merasa tiba-tiba ingin makan mie instan setelah melihat iklannya sekilas di TV? Atau merasa lebih percaya pada seorang politisi hanya karena posternya ada di mana-mana? Selamat, Anda baru saja mengalami yang namanya priming. Priming adalah fenomena psikologis di mana paparan terhadap satu stimulus mempengaruhi respons kita terhadap stimulus berikutnya. Tanpa kita sadari, ini adalah salah satu senjata paling ampuh yang digunakan alam bawah sadar dan juga oleh para pemasar, politisi, dan media untuk memanipulasi kita. Contohnya begini. Dalam sebuah eksperimen, orang yang diminta untuk menyusun kalimat dari kota-kota yang berhubungan dengan usia tua, seperti keriput, pensiun, uban, cenderung berjalan lebih lambat saat meninggalkan ruangan dibandingkan kelompok kontrol. Mereka dipersiapkan untuk merasa tua. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Warna merah dan kuning di restoran cepat saji dirancang untuk membuat kita merasa lapar dan makan lebih cepat. Musik yang lambat di supermarket membuat kita berjalan lebih santai dan membeli lebih banyak. Ini bukan konspirasi, ini adalah ilmu. Dengan memahami priming, kita bisa lebih waspada. Lain kali Anda tiba-tiba menginginkan sesuatu tanpa alasan yang jelas, coba berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar keinginan saya, atau saya baru saja di priming? Ini akan membantu kita mengambil kembali sedikit kendali dari tangan alam bawah sadar yang suka iseng itu. Namun, kejutan sesungguhnya bukan cuma apa yang Anda alami. Ternyata, alam bawah sadar kita bisa membawa beban yang bahkan bukan milik kita. Ini yang disebut epigenetika atau trauma antar generasi. Sebuah penelitian pada tikus menunjukkan bahwa jika seekor tikus dibuat takut pada bau bunga tertentu lewat kejutan listrik, anak dan cucunya yang tidak pernah diberi kejutan listrik akan otomatis ketakutan saat mencium bau bunga yang sama. Artinya, ketakutan-ketakutan Anda saat ini atau rasa cemas yang tidak bisa Anda jelaskan bisa jadi adalah sisa-sisa memori dari kakek atau nenek Anda yang belum sempat sembuh. Alam bawah sadar kita adalah perpustakaan sejarah keluarga. Kita tidak lahir dengan lembaran kosong. Kita lahir dengan naskah yang sudah setengah tertulis. Tugas kita adalah menyadari naskah itu, lalu memutuskan bagian mana yang mau saya hapus dan bagian mana yang mau saya tulis ulang. Sekarang kita bahas sesuatu yang sering dianggap magis, yaitu intuisi. Steve Jobs pernah bilang intuisi lebih kuat dari intelek. Einstein juga setuju. Tapi apa sebenarnya intuisi itu? Apakah itu bisikan dari alam gaib atau sekadar tebakan beruntung? Sebenarnya intuisi adalah bentuk kecerdasan tingkat tinggi yang berasal dari alam bawah sadar kita. Ingat hard drive raksasa yang kita bicarakan tadi, yang merekam semua pengalaman, pengetahuan, dan pola yang pernah kita temui. Nah, intuisi adalah ketika otak kita dengan super cepat mengakses semua data itu, mengenali sebuah pola, dan mengirimkan sinyal ke pikiran sadar kita dalam bentuk perasaan atau firasat. Prosesnya begitu cepat, sehingga kita tidak menyadari proses berpikirnya. Makanya sering disebut kecerdasan tanpa berpikir. Pernah bertemu seseorang dan langsung merasa klik, atau sebaliknya, merasa ada yang tidak beres? Itu adalah intuisi Anda yang sedang bekerja, menganalisis ribuan sinyal nonverbal seperti bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi mikro yang tidak ditangkap oleh pikiran sadar Anda. Tentu saja, intuisi tidak selalu 100% benar. Ia bisa dipengaruhi oleh bias dan ketakutan kita. Tapi, belajar untuk mendengarkan dan melatih intuisi bisa menjadi kompas yang sangat berharga dalam mengambil keputusan, baik dalam bisnis, hubungan, maupun kehidupan sehari-hari. Ini adalah superpower bawaan yang kita semua miliki. Berbicara soal kekuatan super, mari kita bahas tentang refleks. Pernahkah Anda hampir menjatuhkan ponsel, tapi tangan Anda bergerak secepat kilat menangkapnya sebelum ponsel itu menyentuh lantai? Pikiran sadar Anda bahkan belum sempat bilang, "Aduh," tapi tangan Anda sudah bertindak. Inilah bukti betapa lambatnya pikiran sadar dibanding alam bawah sadar. Jika kita harus berpikir secara sadar untuk setiap langkah yang kita ambil, kita akan jatuh setiap saat. Alam bawah sadar mengelola ribuan mikro movement otot hanya untuk membuat Anda bisa berdiri tegak. Dia adalah manajer operasional paling sibuk di dunia. Bayangkan,
jika kita bisa melatih refleks ini ke tingkat yang lebih tinggi, seperti para atlet elit atau musisi profesional, mereka berlatih ribuan jam agar gerakan mereka masuk ke alam bawah sadar muscle memory, sehingga saat bertanding mereka tidak lagi berpikir. Anda mungkin pernah mendengar tentang manifestasi atau the law of attraction, konsep bahwa dengan memikirkan sesuatu secara intens, kita bisa membuatnya menjadi kenyataan. Kedengarannya seperti sulap kan, tapi ada penjelasan ilmiah di baliknya, dan itu berhubungan erat dengan alam bawah sadar dan neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan luar biasa otak untuk mengubah dan menata ulang dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, memiliki pengalaman baru, atau bahkan memikirkan pikiran yang baru, kita secara fisik mengubah struktur otak kita. Nah, ketika kita melakukan visualisasi atau afirmasi positif secara berulang-ulang, kita sebenarnya sedang melatih otak kita. Kita menciptakan jalur saraf baru yang sesuai dengan realitas yang kita inginkan. Ini akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kemudian akan mengaktifkan sistem di otak yang disebut Reticular Activating System atau RAS. Anggap saja roda 25 ini seperti filter atau Google Search pribadi di otak Anda. Ia akan menyaring informasi dari lingkungan dan hanya menunjukkan hal-hal yang dianggap penting oleh alam bawah sadar Anda. Jadi, jika Anda terus-menerus memfokuskan pikiran pada peluang bisnis, tiba-tiba Anda akan melihat peluang itu di mana-mana. Bukan karena peluang itu baru muncul, tapi karena otak Anda sekarang disetting untuk mencarinya. Jadi, manifestasi bukan tentang sihir, tapi tentang memprogram ulang alam bawah sadar Anda untuk melihat dan meraih peluang yang sudah ada. Bukti paling nyata dari kekuatan alam bawah sadar adalah efek placebo. Anda sakit, dokter memberi pil yang isinya cuma gula tapi bilang itu obat ajaib, dan tiba-tiba Anda sembuh. Kenapa? Karena alam bawah sadar Anda percaya bahwa kesembuhan sedang terjadi. Ia kemudian memerintahkan tubuh untuk memproduksi zat kimia penyembuh alami dari dalam. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita sebenarnya adalah apotek raksasa yang kuncinya dipegang oleh alam bawah sadar. Sebaliknya, ada juga efek nocebo. Kalau Anda yakin bahwa Anda akan sakit, alam bawah sadar akan membuat tubuh Anda merasa sakit secara fisik. Inilah kenapa lingkungan yang positif, kata-kata yang baik, dan harapan yang tinggi bukan sekadar omong kosong motivasi. Itu adalah instruksi biologis yang sangat nyata bagi sel-sel tubuh Anda. Dunia luar mungkin sangat luas, tapi dunia di dalam kepala Anda jauh lebih dalam dan belum sepenuhnya terpetakan. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk sekolah agar bisa bekerja, tapi kita sering lupa meluangkan waktu sejenak untuk mempelajari manual book dari otak kita sendiri. Mulai sekarang, cobalah perhatikan pola-pola kecil dalam hidupmu. Kenapa kamu selalu tertarik pada orang yang tipenya sama? Kenapa kamu selalu takut pada hal yang sama? Itu adalah jejak kaki dari alam bawah sadarmu. Ikuti jejak itu, dan kamu akan menemukan kunci untuk mengubah hidupmu. Setelah menjelajahi puncak gunung es, pikiran sadar, hingga kedalaman samudera alam bawah sadar yang penuh misteri, kita kembali ke pertanyaan awal. Penjara atau kekuatan super? Jawabannya, ternyata keduanya. Alam bawah sadar bisa menjadi penjara jika kita membiarkannya dipenuhi oleh trauma masa lalu, keyakinan yang membatasi, dan ketakutan yang tidak beralasan. Ia akan menyabotase usaha kita, membuat kita mengulangi kesalahan yang sama, dan menahan kita untuk mencapai potensi penuh. Namun, jika kita mau sedikit berusaha untuk mengenalnya, ia bisa menjadi kekuatan super terbesar kita. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa memprogram ulang keyakinan negatif, menyembuhkan luka lama, memanfaatkan intuisi kita, dan secara sadar mengarahkan kekuatan manifestasi untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Perjalanan untuk mengenal alam bawah sadar adalah perjalanan untuk mengenal diri sendiri seutuhnya. Ini adalah proses seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, kejujuran, dan belas kasih pada diri sendiri. Tapi percayalah, ini adalah petualangan paling berharga yang bisa Anda lakukan. Karena pada akhirnya,
Master dari dunia internal Anda adalah master dari takdir Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.